Menurut John M. Sipar, konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Menurut para sosiolog, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Pandangan Sutherland ini dikenal sebagai teori asosiasi diferensial. Edwin M. Lambert menyatakan bahwa seseorang menjadi penyimpang karena proses labelisasi oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Menurut Lambert, penyimpangan dapat dibedakan menjadi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang tetapi masih dapat diterima secara sosial. Penyimpangan sekunder yaitu perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir masyarakat karena dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Pandangan ini dikenal sebagai teori pelabelan. Penyimpangan tidak selalu bersifat negatif. Secara umum, terdapat dua sifat penyimpangan, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya. Yang kedua ada pengendalian sosial. Masyarakat akan berupaya untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga kesinambungan sosial dapat terwujud kembali. Upaya-upaya itu disebut dengan pengendalian sosial. Menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Sedangkan menurut Joseph Rouchek, pengendalian sosial adalah istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, atau memaksa individu. Ada dua sifat pengendalian sosial. Yang pertama, preventif, adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Yang kedua, ada pengendalian sosial represif, adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran, atau bisa disebut juga represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ada berbagai cara pengendalian sosial yang dilakukan di masyarakat. Yang pertama, pengendalian sosial melalui lisan dan simbolik. Pengendalian ini disebut juga dengan pengendalian persuasif. Pengendalian melalui lisan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan menggunakan bahasa lisan atau verbal. Sedangkan pengendalian melalui simbolik dilakukan dengan melalui spanduk atau iklan layanan masyarakat. Yang kedua, ada pengendalian sosial melalui kekerasan. Ini disebut juga dengan pengendalian sosial koersif, menekankan pada tindakan ancaman menggunakan fisik. Tujuannya agar pelaku jera dan tidak akan melaksanakan perbuatannya lagi. Yang ketiga, ada cara pengendalian melalui imbalan dan hukuman. Pengendalian melalui imbalan cenderung bersifat preventif. Seseorang akan diberikan imbalan atas tindakannya agar dia bersifat sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Sedangkan pengendalian melalui hukuman cenderung bersifat represif, bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Yang keempat, ada pengendalian sosial melalui sosialisasi. Menurut Eric Fromm, apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup masyarakat tersebut. Agar masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma tersebut, diperlukan proses penanaman nilai dan norma tersebut. Proses penanamannya disebut dengan sosialisasi. Yang kelima, ada cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Richard Lapierre melihat pengendalian sosial sebagai proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima di sebuah kelompok.
untuk diterima di sebuah kelompok tersebut, individu harus bisa mengikuti nilai dan norma yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang keenam, ada pengendalian sosial formal dan informal. Pengendalian sosial formal adalah pengendalian sosial oleh lembaga resmi yang memiliki aturan tertulis dan resmi. Sedangkan pengendalian sosial informal adalah kelompok kecil, akrab, dan bersifat tidak resmi, tidak mempunyai aturan tertulis. Yang terakhir, ada pengendalian institusi dan pengendalian non-institusi. Pengendalian institusi adalah pengendalian melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Sedangkan pengendalian non-institusi adalah pengendalian di luar institusi, seperti individu atau kelompok masyarakat. Itulah beberapa penjelasan mengenai pengendalian sosial. Yang ketiga ada keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah jika dalam interaksi sosial setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang dimilikinya serta sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Keteraturan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan oleh setiap warga. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Keteraturan sosial tidak berarti suatu keadaan statis, karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis. Tahap-tahap terjadinya keteraturan sosial. Yang pertama, tertib sosial, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur. Yang kedua ada order. Order yaitu sistem norma yang diakui seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga ada keajegan. Keajegan yaitu suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak diubah. Yang keempat ada pola. Pola yaitu corak hubungan yang tetap atau ajek dalam interaksi sosial. Tahap menuju keteraturan sosial yaitu tertib sosial, pola, keajegan, order, dan keteraturan sosial. Yang keempat itu peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Yang pertama yaitu polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negaranya, serta mencegah terjadinya perilaku penyimpangan antar anggota masyarakat. Yang kedua pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Yang ketiga ada adat. Adat merupakan lembaga atau peranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Yang keempat yaitu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga dia disegani dan dihormati oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu media massa. Media massa seperti radio, TV, dan internet merupakan lembaga sosial yang cukup efektif untuk proses pengendalian sosial.